Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah di malam Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan di malam ke-15 ini Allah hadirkan istiqomah kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Mencintai dan memuliakan Rasulullah itu kita patuh dan taat kepada perintahnya. Semoga di Ramadan ini hati kita selalu didekatkan kepada baginda kita, sehingga jalan hidup ini selalu menyesuaikan dengan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita coba melihat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita dalam surat Al-Ma'arij yang tadi dibacakan rakaat terakhir, rakaat yang pertama di Tarawih. Allah menyampaikan begini hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memang suka keluh kesah. Coba ya, ini kalimat dari Allah menyampaikan kepada kita semua. Selama perjalanan hidup yang kita sudah lewati, berapa kali kita keluh kesah kepada Allah SWT. Mengeluh, keluh kesah. Memang manusia diciptakan seperti itu hadirin. Ini harus menjadi koreksi. Tetapi dalam ayat itu Allah sampaikan bagaimana gambaran seseorang yang keluh kesah. Kalau keluh kesah itu biasanya dasarnya dia tidak bisa menerima, tidak ridho yang Allah takdirkan pada hari ini. Jadi kita ngeluh itu ke takdir gitu ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, manusiawi itu. Ini Al-Quran menyampaikan. Di dalam ayat selanjutnya Allah menggambarkan keluh kesahnya begini. Kadang orang itu idza masau syarru jazua, ayat selanjutnya. Apabila diberikan kekurangan hidup, dikurangi rezekinya, sakit, pokoknya segala sesuatu yang membuat kita menjadi enggak enak aja. Apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Bahwa manusia kalau diberikan itu suka keluh kesah, putus asa katanya gitu ya. Itu manusiawi. Tapi nanti di ujung ayatnya ada solusi sebetulnya. Manusia itu begitu. Kalau diberikan sakit, kekurangan duit, kekurangan kehidupan, pasti keluh kesah. Pasti putus asa. Apalagi kalau putus asanya mengambil jalan yang tidak baik. Ada orang yang lelah, stres karena kemiskinan, berontak sama Allah, lalu dia melakukan tindakan yang maksiat besar, yaitu bunuh diri. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Ayat selanjutnya, manusia itu ketika diberikan kekurangan begitu. Bahkan di dalam surat Al-Fajr ini, Allah menyampaikan manusia ketika dikurangi rizki, itu mereka berkata kepada Allah itu begini. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu, katanya. Ada manusia ketika dikurangi rizkinya, fayaqulu, mereka berkata, Rabbi ahanan, ya Allah, kau telah menghinaku. Banyak orang yang begitu. Kalimatnya begini, ketika diberikan kekurangan rizki dalam bentuk harta yang kita perhatikan di alam dunia ini, di kehidupan sehari-hari itu, banyak manusia itu apa? Dia berontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berontaknya gampang, meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan bacaan Al-Quran, lari dari agama, karena sudah lelah dengan kemiskinannya. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu, kadal fakru ayyakuna kufran. Sungguh ketika seseorang pada keadaan fakir, keadaan tidak mampu, miskin,
Apa kata Rasulullah? Ayyakuna kufran, dia akan dekat kepada kekufuran. Nih, padahal miskin, kaya itu adalah ujian hadirin. Gak bisa disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Semua harus kita menerima takdir yang Allah berikan. Makanya rasa syukur yang kita harus hadirkan supaya kita bahagia, ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini. Berikan yang terbaik kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah itu. Jangan suka ngeluh, capek hadirin. Itu kata Allah. Kembali lagi kepada ayat tadi surat Al-Ma'arij. Manusia itu yang kedua, nih, yang kedua itu wa idza masal khairu manua. Tapi manusia itu ketika diberikan kelebihan nih, banyak harta, jadi orang kaya, jadi pintar, jadi pejabat, pokoknya diberikan kelebihan hidupnya, pintar dan seterusnya, merasa dirinya paling hebat. Tapi apa kata Allah? Banyak manusia itu dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Atau bahasanya dia kikir kalau jadi kaya. Ini digambarkan di dalam Al-Quran pun surat Al-Fajr-nya. Di dalam surat Al-Fajr Allah katakan bahwa manusia itu diciptakan apabila dia diberikan kelebihan, dimuliakan. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memuliakan. Jadi standar mulia di mata Allah itu, di dalam Al-Quran manusia itu kalau sudah diberikan kelebihan, merasa dimuliakan. Padahal salah itu. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُونُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ada manusia dimuliakan, jabatannya, statusnya, hartanya. Mereka merasa dirinya kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memuliakanku. Salah itu hadirin. Itu manusia karakternya begitu. Apabila diberikan kelebihan itu merasa bangga. Dulu sejarah di zaman Nabi Musa alaihissalam itu kan tokoh terkenal yang maksiat kepada Allah, Fir'aun. Ada yang disebut Qarun, orang kaya yang sombong, merasa dirinya. Kalau dalam surat Al-Humajah itu disebutkan yasabu anna malahu ahladah. Mereka mengira harta yang dia milikinya itu hasil dirinya. Banyak orang yang kaya itu terlena dengan harta. Ini nggak boleh hadirin. Manusia itu begitu. Kalau dikasih miskin berontak sama Allah, diberi kaya ngalegeg, merasa dirinya paling hebat. Itu nggak boleh kayak gitu. Makanya Allah disampaikan ayat berikutnya yang terakhir hadirin. Allah itu hebat ketika menyatakan manusia itu begitu. Dan obatnya manusia itu apa? Disebutkan di dalam ayat itu, lisailina wal mahrum illal musallin, kecuali orang-orang yang ahli sholat. Kalau orang kaya, sholatnya hebat, sholatnya khusyuk, sholat yang diterima sama Allah, pasti dia jadi dermawan. Kayaknya tidak menjadi sombong. Dia tidak akan membeda-bedakan perlakuan kepada manusia ketika diberikan kekayaan. Ketika dia menjadi orang yang tidak mampu ekonomi karena dia sholatnya hebat, ruku dan sujudnya, dia akan tetap menerima ridho yang Allah berikan bahwa gajinya segitu. Makanya kebahagiaan itu hanya titiknya di ridho atas takdir yang Allah berikan dan berikan yang terbaik kepada Allah SWT. Ayo hadirin, ayat Al-Ma'arij ini menyampaikan kepada kita bahwa ternyata bahagia itu kuncinya ada di sholat hadirin. Sholat ini adalah kuncinya kebahagiaan. Makanya dalam kesempatan ini sholat itu harus berdampak ya. Mulai sholat tapi kelakuan sifatnya masih seperti yang disampaikan. Harusnya sholat itu mewarnai hidup kita. Omong ucapannya wamsa koli-kolihi dalam hadis itu. Sholat itu lisannya bagus, lisannya tertahan, ya kan? Yang kedua warahimal miskin, mereka memiliki kasih sayang karena sholatnya. Beda orang sholat yang hebat tuh senyumnya, sopannya, santunnya. Itu adalah figur daripada Rasulullah SAW. Jangan di rumah sholatnya hebat, tepat waktu, berjamaah, tapi belum berdampak kepada pribadinya. Ini yang harus kita perhatikan. Ramadan menjadi pelajaran bagi kita semua hadirin yang berbahagia. Mari, apa yang Allah berikan hari ini, itu adalah takdir yang terbaik hadirin. Jangan pernah memikirkan orang lain. Pikirkanlah diri kita, supaya kita khusyuk dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah yang nantinya mewarnai kepada akhlak kita sebagai manusia. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini melahirkan sosok pribadi yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang bisa menerima takdir yang Allah berikan, dan langkah selanjutnya berikan yang terbaik kepada Allah atas takdir yang Allah berikan hari ini.
Jangan sampai mengeluh, yang kaya jangan sombong. Kita semua adalah titipan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus jujur, yang harus lulus di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.